Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, khususnya di kelas 10. Untuk semester genap ini ada 4 materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari. Yang pertama ada teks negosiasi, kemudian ada debat, selanjutnya ada biografi, teks biografi, kemudian ada puisi. Baik, untuk materi yang pertama langsung saja Bapak akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Nanti kalian bisa paham juga, bisa kalian baca lagi di PowerPoint yang sudah Bapak share di modul pembelajaran. Ya, seperti apa teks negosiasi? Nah, kita bisa lihat teks negosiasi. Ya, apa itu teks negosiasi? Seperti apa? Ya, bisa kalian definisinya. Yang pertama ada teks negosiasi. Definisi apa? Proses tawar-menawar negosiasi itu dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lain atau kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Itu negosiasi. Kata kuncinya ada tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Itu definisi dari negosiasi. Ya. Kemudian berikutnya ya, tujuan negosiasi. Ada apa saja tujuannya? Yang pertama untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Ya. Yang kedua untuk mencapai kesepakatan. Jelas ini hampir sama dengan definisi yang tadi Bapak sampaikan ya. Pertama untuk menyesuaikan perbedaan, yang kedua itu untuk mencapai kesepakatan. Itu tujuan dari negosiasi. Kemudian ada unsur pembangun negosiasi. Ada apa saja di dalam negosiasi itu unsurnya? Yang pertama ada orangnya yang melakukan negosiasi itu, negosiatornya siapa saja? Ada partisipan. Ini pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar atau orang yang bernegosiasi, ini partisipan. Yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Jelas kalau tidak ada perbedaan kepentingan nanti tidak akan ada yang negosiasi dong, seperti itu ya. Kemudian ada pengajuan dan penawaran. Di dalam negosiasi selalu ada unsur-unsur ini. Kemudian yang keempat ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Apa? Jika tidak tercapai kesepakatan, nah poin ini ya, maka tidak akan terjadi negosiasi. Berarti negosiasinya gagal. Berarti ada partisipan, ada yang perbedaan kepentingan, pengajuan penawaran, dan ada kesepakatan. Itu unsur pembangun negosiasi. Kemudian cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Ya, caranya yang pertama hati-hati dengan nada bicara. Jangan sampai bisa menyakiti pihak lain, nanti negosiasinya gagal. Gunain tadi kata-kata yang kurang meyakinkan, harus meyakinkan supaya apa yang kita inginkan bisa disepakati juga dalam negosiasi tersebut. Kemudian lakukan riset supaya kita lebih memahami apa yang akan kita negosiasikan. Kemudian jangan terlalu personal, harus mementingkan juga apa yang diinginkan oleh pihak lain yang berbeda dengan kita, tentunya untuk mengambil keuntungan antar kedua belah pihak. Kemudian perhatikan bahasa tubuh juga. Ini berkaitan dengan nada bicara dan kata-kata yang kurang meyakinkan, karena bahasa tubuh juga bisa mempengaruhi keyakinan seseorang. Makanya harus bersifat persuasif lah kita dalam bernegosiasi, itu bisa mengajak, bisa mempengaruhi pihak lain. Kemudian saat tercapai persetujuan atau tercapainya kesepakatan dilakukan dengan santun, tidak ada tekanan atau paksaan, saling menguntungkan, bersifat praktis. Jelas ini ya, harus santun sesuai dengan tadi faktor penentu keberhasilan. Kemudian tidak ada paksaan, harus sesuai dengan keinginannya yang telah disepakati. Saling menguntungkan, kesempatannya bersifat praktis, bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini syarat tercapainya kesepakatan. Nah, ini penentu keberhasilan negosiasi ya, ketersediaan semua untuk berkompromi ya. Jangan yang satu ingin berkompromi, tidak, yang lain tidak. Begitu tidak akan terjadi negosiasi, nanti tidak akan berhasil negosiasi. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan, harus saling menguntungkan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, hampir sama dengan yang tadi. Alasan disederhanakan yang mampu mengaruhi pihak lainnya. Ini yang Pak tekankan ya, harus mampu mempengaruhi pihak lain, harus bersifat persuasif. Kita harus bisa persuasif lah, harus bisa mengajak, harus bisa mempengaruhi pihak lain agar kesepakatan kita dapat untung, pihak lain juga dapat untung. Nah, ini contoh analisis faktor keberhasilan negosiasi ya. Nah, yang pertama itu ini contohnya, bisa kalian baca nanti di PowerPoint-nya. Nah, faktornya ini antara anak lulusan SMP yang ingin masuk ke SMK tapi ayahnya mengajukan ke SMA. Nah, seperti apa? Ini faktornya. Pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku.
Ya, lagian setelah tamat ke SMK juga kan bisa kuliah. Ya, kemudian ayahnya tidak memaksakan pihak lain. Ini faktor penyebab keberhasilan juga nih. Iya, ayahnya. Iya, tapi nanti kalau kamu masuk SMK, kamu akan kesulitan karena mau kuliah jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang. Siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja. Kemudian mampu atau bersedia berkompromi. Ya sudahlah, kalau itu yang kamu mau, tapi nanti malam kamu pikir lagi ya. Ini kata-kata ayahnya ini. Nah, ini mampu berkompromi. Kemudian pola penyajian teks negosiasi, ya pola penyajian pertama dialog menggunakan kalimat langsung, kemudian cerita pendek, gabungan antara narasi dan dialog, kemudian ada surat berbentuk surat. Seperti apa ini contohnya? Yang pertama ada teks negosiasi pola dialog seperti ini, ya langsung berupa dialog-dialog percakapan secara langsung yang ditandai dengan tanda petik atau tanda kutip 2. Ini contoh kalimat langsung. Bisa kalian nanti gunakan mau pola yang mana. Kemudian ada pola berbentuk cerpen. Ini gabungan antara dialog, ada kalimat langsung seperti ini, ada juga narasi berbentuk paragraf seperti ini, narasi. Pernyataan seperti ini, kemudian ada dialognya. Seperti ini contoh pola cerpen. Gabungan antara dialog dan narasi. Kalau yang tadi dialog itu gabungannya dialog saja, percakapan langsung. Kemudian ada pola menggunakan surat penawaran. Ini biasanya terjadi dalam penawaran dan permintaan barang. Nih seperti ini. Oh ini kan penawaran saja, mana yang satunya lagi pengajuannya? Nanti kalau sudah ada balasan dari perusahaan yang lain atau pihak lain untuk permintaan barang. Nah itu akan ada pengajuan dan penawaran ya seperti itu. Ini contoh teks negosiasi juga polanya. Kemudian strukturnya ada berapa? Strukturnya ada 5. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Orientasi itu kalimat pembuka lah, biasanya ucapan salam atau memulai pembicaraan. Kemudian pengajuan suatu hal berupa barang atau jasa yang dibeli. Kemudian penawaran, persetujuan itu kesepakatan kedua belah pihak ya terhadap negosiasi yang dilakukan. Penutup kalimat penutup biasanya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini contoh negosiasi beserta analisisnya. Contoh orientasi, oh tidak salam juga bisa langsung. Berapa harga sekilo mangga ini bang? Karena tidak mungkin kan kalau kita ke pasar tiap jongkok assalamualaikum, selamat pagi pak. Nah, tidak mungkin karena bisa langsung saja pilih-pilih langsung tanya berapa harga sekilo mangga ini bang, sambil menunjuk arah mangga. 30.000 bu, murah. Nanti orientasi memulai pembicaraan. Kemudian pembeli boleh kurangkan bang, pengajuan. Oh belum boleh bu, perlu penawaran, pengajuan, penawaran terus sampai akhirnya terjadi persetujuan. Ya bang, baiklah, yang penting saya mangganya yang bagus ya, tidak busuk. Nah, seperti itu. Ini baru masuk ke persetujuan. Saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Nah, bisa seperti itu tujuannya sampai akhir. Ini contoh dari yang tadi itu analisis dari struktur teks negosiasi ini. Penting ada orientasi, pengajuan dan pengajuan, penawaran, persetujuan, yang terakhir penutup. Penutup itu bisa include ke dalam persetujuan atau bisa juga tidak, bisa terpisah atau bisa tidak. Ya. Nah, itu mungkin untuk teks negosiasi. Nah, ini ringkasannya bisa kalian baca lagi saja di PowerPoint yang sudah Bapak share. Ya, ini ringkasan materi yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ya, untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian tanyakan lagi. Ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak jelaskan untuk PowerPoint kali ini seputar teks negosiasi. Bisa kalian tanyakan langsung saja di forum umum. Ya, di forum general atau umum di Microsoft Teams masing-masing. Bisa kalian tanyakan seperti itu, boleh berupa voice note atau boleh juga berupa chat. Silakan, nanti Bapak akan coba respon seperti apa negosiasi, jenisnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan kalian tidak paham. Mengapa? Karena kalian kalau tidak paham, kalian bisa menggali lagi lebih banyak seputar teks negosiasi baik dari buku paket ataupun dari situs internet yang lainnya. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat meskipun dalam masa pandemi. Oh ya, untuk tugas dan latihannya, ya Bapak sudah share juga di tugas, di forum tugas di Microsoft Teams. Bisa kalian lihat di situ ada tugasnya, ada daftar hadir, jangan lupa isi absennya. Kemudian langsung bisa diisi tugasnya atau latihannya. Ya, itu saja. Selalu perhatikan apa instruksi di Microsoft Teams. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.